Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan renungan dari firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi, sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat ini memberikan kepada kita pengertian yang sangat mendalam, sangat menghibur, dan sangat meneguhkan bagi kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, di dalam diri orang-orang Kristen ada pengurapan dari Allah. Ini menjadi sangat menghibur dan meneguhkan iman. Pengurapan dari Allah ini merupakan penerimaan, belas kasihan, kebaikan yang tak terkira yang diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia, orang berdosa yang tak layak, yang memiliki banyak kekurangan. Namun di dalam kasih-Nya Allah mengurapi, memberikan kepada kita kekuatan penerimaan sebagai anak-anak-Nya. Di dalam diri kita pengurapan itu tidak berkurang, tidak hilang atau lenyap oleh apapun. Kalau kita diangkat, dijadikan menjadi seorang pejabat, seorang pemimpin dalam satu organisasi, dalam satu komunitas, itu ada waktunya berhenti, ada waktunya diganti, ada waktunya tidak lagi dimiliki. Tetapi di dalam Kristus oleh Roh Kudus, pengurapan dari Allah Bapa bersifat kekal, dan itu juga bersifat personal, yang menunggukan dan memeteraikan pengurapan itu oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak ragu dan tidak bimbang melakukan hal yang sesuai kehendak Tuhan. Kita menjalani hidup dalam pengurapan Allah, menghadapi kegelapan, keinginan duniawi, dan para antikristus. Kita bersyukur pengurapan itu terus-menerus dipelihara oleh Allah di dalam kasih setia-Nya kepada kita. Ini pembelajaran yang pertama. Yang kedua, yang meneguhkan dan menghibur iman kita, perkataan yang sangat menggairahkan, yaitu kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Ini bukan satu pernyataan yang menunjukkan tidak pentingnya kita belajar. Ini bukan satu pernyataan bahwa kita tidak perlu lagi mendapatkan pengetahuan, pengertian dari siapapun, contoh, teladan, atau best practice dari orang lain. Tidaklah demikian. Ini untuk memberikan kepada kita keistimewaan bahwa kita dijadikan murid Kristus yang terus-menerus punya hati untuk belajar. Dan Yesus Kristus adalah guru di atas segala guru yang mengajar kita secara komprehensif, logis, objektif, realistis. Komprehensif karena keutuhan, keseluruhan dari apa yang diajarkannya benar, baik, adil, dan suci. Logis karena pengajarannya itu mengoptimalkan fungsi akal budi dan hati nurani. Dan realistis karena pengajarannya berkaitan dengan hidup dan kehidupan di bumi ini. Dan tentu dengan hidup dan kehidupan dia akan datang. Di dalam pengajaran Kristus dengan pendekatan biblical, pendekatan kerajaan Allah, pendekatan personal, pengajarannya itu melibatkan kita sebagai murid dan bukan hanya menambah pengetahuan, pengertian, tetapi juga mengubah hati, memperbaharui hati. Ada banyak guru, ada banyak dosen yang mengajar orang lain hanya menambah pengetahuan, setelah itu dilupakan. Menambah pengertian, setelah itu diperdebatkan.
Sedikit sekali guru yang mentransformasi murid-muridnya, siswanya, mahasiswanya untuk menjalani hidup yang benar seturut dengan pengajaran yang benar dan komprehensif. Hanya ada satu dan satu-satunya yang lengkap, utuh, sempurna sebagai guru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya mengajar dengan intensif dan lengkap, tetapi memberi contoh dengan berbagai macam pendekatan. Pedagoginya pun bukan lagi bersifat antroposentris, tapi teologis, teosentris, dan multidisiplin. Itulah sebabnya Rasul Yohanes memberikan kepada kita pernyataan yang menggugah hati dan menghibur. Kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Artinya sumber pertama, the first source daripada pengajaran itu Kristus. Dialah sang guru yang membuat kita cerdas, karena Tuhan Yesus maha cerdas. Namun, di dalam kita mengerti dan memahami demikian, kita perlu contoh, perlu model, perlu mentor, perlu mitra dalam belajar bersama sebagai murid Kristus. Kita masih membutuhkan hal tersebut, namun kita perlu mengingat bahwa guru satu-satunya yang memberi kepada kita transformasi hati dan transformasi kehidupan adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang ketiga yang memberikan kekuatan kepada kita penghiburan ialah pengajarannya, isinya. Pengajaran yang dari Tuhan berdasarkan pada pengurapan Allah Bapa, pengajarannya itu holistik. Karena Tuhan mengajarkan segala sesuatu. Tuhan menggenapkan perjanjian lama dan perjanjian baru, hukum Taurat, dan semua firman diberitakan. Pengajarannya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat teologis, filosofis, humaniora, sosial, dan sains. Pengajarannya berkaitan dengan keseluruhan, holistik, dan relevan. Jadi pengajaran-pengajaran yang datangnya dari Tuhan mendorong kita untuk mempelajari berbagai pengetahuan yang telah ditemukan, dirumuskan menjadi berbagai ilmu, baik sains, humaniora, sosial, seni, bahasa, musik, dan sebagainya. Pengajaran demikian itu dikaruniakan Tuhan untuk kita belajar. Dan Tuhan mengajarkan itu. Dan kita memiliki prinsip bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Prinsip ini yang penting dan perlu untuk kita kembangkan. Kita tidak alergi terhadap berbagai ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Kita harus menyoroti berbagai ilmu pengetahuan, mengevaluasinya dengan prinsip pengajaran Alkitab. Penyataan-penyataan Tuhan di dalam alam disoroti dari penyataan Tuhan secara khusus dari ajaran Alkitab. Dengan demikian terjadi integrasi iman dan berbagai ilmu pengetahuan dalam proses belajar. Ini bagian yang ketiga yang sungguh memberikan kepada kita dorongan untuk belajar akan segala sesuatu. Belajar untuk hidup dan hidup yang terus belajar. Tuhanlah yang mengajarkan itu kepada kita. Bukan hanya pengetahuan kita, pendisiplinan hidup kita, penggalian potensi kita, tapi kita menjadi berkat, menjadi orang yang menerangi segala hal yang mungkin membuat orang lain tidak mengerti dan tidak memahami realitas kehidupan. Jadi kita belajar mengajar. Mari, saudara yang kekasih dalam Kristus, kita menyadari bahwa pengurapan yang datangnya dari Tuhan mengajar kita tentang segala sesuatu. Yang keempat adalah sifat dari pengajaran itu, atau karakter, atau prinsip dari pengajaran itu benar. Ini menjadi suatu pendekatan epistemologis. Pengajaran itu harus benar, dapat diuji, dievaluasi, dikoreksi. Pengajaran itu harus terlihat korespondensinya, koherensinya, pragmatisnya, dan manfaat maknanya. Jadi pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan itu benar. Benar bukan klaim sepihak, benar karena memang kebenaran itu universal, benar karena benar itu memerdekakan dan memberikan dampak baik dan indah. Karena itu bagian yang keempat ini menunjuk kepada sifat dan kita bersyukur, kita tergugah hati. Mari kita menerima pengajaran yang benar dan singkirkan segala dusta, kebohongan, berita kabar buruk, kabar yang tidak benar, itu harus disingkirkan. Dalam pengajaran itu kita harus menunjukkan fakta-fakta yang otentik, bukan hasil rekayasa atau halusinasi. Dan bagian yang kelima ialah kita memang dulu sudah diajarkan hal-hal tersebut dan sekarang terus diajarkan lagi.
dan kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Tetap tinggal di dalam Kristus berarti kita tidak beralih ke pihak manapun. Kita memiliki kesatuan dengan Kristus, kita memiliki interrelasi pribadi dengan Kristus, kita menikmati Kristus di dalam seluruh pengajarannya karena pengurapan dari Bapa. Kita punya kehendak seperti itu, bukan kehendak yang baru, tapi kehendak yang terus-menerus diperbaharui, sinkron dengan kehendak Tuhan, sinkron dengan kemauan Tuhan. Dengan pengertian demikian, kelima hal tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya mengulangi lagi kelima hal tersebut, yaitu pertama, tetap ada pengurapan. Yang kedua, kita tidak perlu diajar oleh orang lain selain Kristus yang memberikan pimpinan dan bimbingan dan arahan. Ketiga, kita diajarkan tentang segala sesuatu yang baik, yang benar, yang suci, yang adil dari Tuhan, dan segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Yang keempat, bahwa seluruh pengajaran itu sifatnya benar, sifatnya terbukti benar, dan memiliki pengaturan yang benar. Dan yang terakhir, kita punya kehendak di dalam Kristus, kehendak yang sesuai dengan kehendak Kristus, karena kita di dalam Kristus. Dengan kelima hal tersebut, maka kita akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kita semakin sadar akan siapa yang harus kita singkirkan dalam hidup kita, dan kita semakin dimampukan untuk memisahkan dan membedakan mana yang gelap, mana yang duniawi, dan mana dari antikristus. Kita juga diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk setia kepada Tuhan di dalam kesetiaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.